Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami mohon maaf atas kendala dari kelompok 5 dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Fendria Satipa SPMSI. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi manusia dan pandangan hidup. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Indriana. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Dina. Materi yang pertama yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran, dan rasa. Ketika kekayaan manusia inilah yang membuat manusia disebut sebagai khalifah di bumi ini. Tuntunan hidup manusia lebih daripada tuntunan hidup makhluk hidup lainnya, yang membuat manusia berpikir lebih maju untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidupnya di dunia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dari proses ini, maka lahirlah apa yang disebut kebudayaan dan pandangan terhadap hidup. Setiap manusia memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Mengelompokkan pandangan hidup yang berbeda-beda akan menciptakan paham atau aliran. Pandangan hidup tidak terlepas dari masalah, nilai, dan kehidupan manusia. Jadi, pandangan terhadap hidup inilah adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Pandangan hidup dapat menjadi pegangan, bimbingan, dan tuntunan seseorang ataupun masyarakat dalam menempuh kehidupan. Oleh karena itu, dalam kehidupan dunia dan akhirat, pandangan hidup seseoranglah yang menentukan akhir hidup mereka sendiri. Selain itu, pandangan hidup juga tidak langsung muncul dalam masyarakat, melainkan melalui berbagai proses dalam menentukan jati diri atau pandangan hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua yaitu pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup atau sikap seseorang adalah suatu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hal yang paling penting dalam hidup. Berikut ini pengertian pandangan hidup menurut para ahli. Itu tadi 948. Menurut Machiavelli, pandangan hidup adalah sistem dalam perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh pengusaha di suatu wilayah tertentu. Yang kedua yaitu menurut Thomas Hobbes, pandangan hidup adalah segala cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan mengatur rakyatnya. Yang ketiga yaitu menurut Descartes, pandangan hidup adalah inti sari dari pemikiran manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Us. Pada Us, Ya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Indriana. Yang keempat, menurut Karl Marx, pandangan hidup adalah suatu media untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan bersama dalam masyarakat. Yang kelima, menurut Francis Bacon, pandangan hidup adalah semua gabungan pemikiran dan paduan yang mendasari suatu konsep. Yang kesembilan, menurut The American Heritage dan Dictionary of the English Language 4th edition, adalah kumpulan ajaran atau kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem yang lain yang menggambarkan harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan tujuan sosial dari individu, kelompok, golongan, atau budaya. Yang ke-10, menurut sastra prateja, adalah kumpulan ide, pemikiran, dan gagasan yang berorientasi pada tindakan yang terstruktur dan
organisasi menjadi suatu sistem yang teratur, dan ideologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas perangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-11, menurut Random House Unabridged Dictionary, adalah sekumpulan ajaran, cerita suatu bangsa, kepercayaan, dan lain-lain yang menuntut individu, gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar. Pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berdasarkan dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pandangan hidup. Unsur-unsur pandangan hidup ada 4. Yang pertama, cita-cita. Cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa mendatang dan semakin lama semakin tinggi. Yang kedua ada kebajikan. Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral. Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Jadi, kebajikan itu adalah perbuatan yang selaras dengan suara hati masyarakat dan hukum Tuhan. Kebajikan berarti berkata sopan, santun, berbahasa baik, bertingkah laku baik, ramah tamah terhadap siapapun, berpakaian sopan agar tidak merangsang bagi yang melihatnya. Kebajikan manusia nyata dan dapat dirasakan dalam tingkah lakunya karena tingkah laku bersumber pada pandangan hidup. Maka setiap orang memiliki tingkah laku sendiri-sendiri, sehingga tingkah laku setiap orang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku setiap orang ada 3. Yang pertama, faktor pembawaan atau hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu pengalaman ini mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku. Yang ketiga ada usaha atau perjuangan. Usaha adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Setiap manusia harus kerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha, perjuangan untuk hidup, dan ini sudah menjadi kodrat manusia. Kerja keras ada 2, yaitu kerja keras otak dan kerja keras tenaga. Otak biasanya digunakan ilmuwan, tenaga biasanya digunakan oleh buruh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Diana, yaitu yang D, keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan menjadi dasar pandangan hidup yang berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran naturalisme, yaitu hidup manusia dihubungkan dengan hubungan gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib itu dari natur itu dari Tuhan. Tetapi bagi yang tidak percaya pada Tuhan, natur itu adalah yang tertinggi. Tuhan menciptakan alam semesta lengkap dengan hukum-hukumnya, secara mutlak dikuasai Tuhan. Manusia sebagai makhluk tidak mampu menguasai alam ini karena manusia itu lemah. Manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Aliran naturalis berintikan spekulasi. Mungkin ada Tuhan, ya, mungkin juga tidak ada Tuhan. Lalu mana yang benar? Ya, yang benar adalah keyakinan. Jika kita yakin Tuhan itu ada, maka kita katakan Tuhan itu ada. Bagi yang tidak ada, maka dia anggap Tuhan itu natur. Yang kedua, yaitu aliran intelektualisme. Dasar aliran ini adalah logika. Manusia mengutamakan akal. Dengan akal, manusia berpikir, mana yang benar menurut akal itulah yang terbaik. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka keyakinan manusia bermula dari akal. Jadi, pandangan hidup dilandasi oleh keyakinan kebenaran yang diterima akal.
Yang ketiga yaitu aliran gabungan. Adalah apabila kita kaji maka antara dua pandangan hidup ini terdapat perbedaan pokok. Pendapat hidup sosialisme menekankan pada logika kolektif, sedangkan pandangan hidup sosialisme mengutamakan logika berpikir dan hati nurani. Pandangan hidup sosialisme tidak begitu menghiraukan kekuasaan Tuhan. Sebaliknya, sosialisme religius, kekuasaan Tuhan begitu menentukan. Baik, pramateri selanjutnya akan disampaikan oleh Bima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah berpandangan hidup. Manusia pasti memang hidup walau bagaimana bentuknya. Bagaimana kita memperlakukan pandangan hidup itu tergantung pada orang bersangkutan. Ada yang memandang pandangan hidup itu sebagai mencari tujuan, ada pula yang melakukan sebagai penimbalan kesejahteraan, ketentraman, dan sebagainya. Akan tetapi, yang terpenting, kita harus memiliki langkah-langkah berpandangan hidup, karena hanya memiliki langkah-langkah itulah tujuan kita memandang pandangan hidup sebagai secara mencapai cita-cita dengan baik. Adapun langkah-langkah itu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal. Mengenal suatu kodrat bagi manusia yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya, yang dalam hal ini mengenai apa pandangan hidup. Pasti kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu memiliki pandangan hidup. Maka kita dapat memastikan bahwa pandangan hidup itu ada sejak manusia itu ada, dan bahkan hidup itu sebelum manusia itu belum turun ke dunia. Yang kedua, mengerti. Tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti di sini memahami terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila kita memahami apa Pancasila, bagaimana mengatur kehidupan bernegara, begitu juga bagai yang berpandangan hidup pada agama. Ini menit berapa? Yang ketiga, menghayati. Langkah selanjutnya setelah memahami pandangan hidup adalah menghayati pandangan hidup. Yang keempat, meyakini. Setelah mengetahui kebenaran dan validitas baik secara kemanusiaan maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan, maka kita meyakini pandangan hidup telah kita hayati. 5. Mengabdi. Pengabdian merupakan satu hal yang penting dalam menghayati suatu keyakinan, suatu yang telah dibenarkan dan diterima oleh orang lain. 6. Mengamankan. Mungkin merupakan sifat manusia bahwa bila mengabdikan pada suatu pandangan hidup itu ada orang lain yang mengganggu atau menyangkanya, tentu tidak menerima dalam berpandangan hidup itu telah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, dan langkah-langkah yang telah dilakukan itu membuktikan kebenarnya, sehingga akibat bila ada orang lain yang mengganggunya pasti akan mengadakan tanggapan, entah itu berupa tindakan atau lainnya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, pertanyaan pertama kami persilahkan untuk Nahara. Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki pandangan hidup? Bisa untuk diulang sekali lagi, Nahara? Apa yang akan terjadi Baik, terima kasih Nahara. Pertanyaan kedua kami persilahkan kepada saudari Tia Angelina. Perkenalkan, saya Tia Angelina. Pertanyaan saya, faktor apa yang mempengaruhi pandangan hidup?
apa yang mempengaruhi pandangan hidup. Baik, terima kasih Tia. Ya. Siapa lagi? Baik, pertanyaan ketiga kami persilakan untuk Saudari Anggi. Ini mulai pinanira. 4 berarti. Katanya tadi 3, udah 3. Izin bertanya. Menurut kalian Tapi tadi Sidana bilangnya 3. Bisa diubah nanti. Mohon maaf, bisa diulangi? menurut kalian bagaimana jika suatu negara tidak mempunyai pandangan hidup? Baik, terima kasih Anggi. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Izinkan kami beberapa waktu untuk mencari jawabannya. Sekian, terima kasih. Faktor yang mempengaruhi pandangan hidup orang juga dipengaruhi berbagai hal seperti ajaran agama, ilmu pengetahuan, pergaulan, dan lain-lain. Pandangan hidup merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Apakah Tia dapat menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih. Yang kedua. Siapa lagi pertanyaan siapa? Nahara. Kemudian pertanyaan dari Nahara akan dijawab oleh Yuni. Kepada Yuni kami persilakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan mana sih? Ini menurut pertanyaan itu kan ada kan apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki pandangan hidup? Jawabannya ini. Yang satu di bawah sini coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nahara. Yang dimana pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki pandangan hidup? Ya, akibat jika manusia tidak memiliki pandangan hidup, yang pertama, tidak akan semangat dalam tiap hal yang ia lakukan. Yang kedua, mudah dipengaruhi pemikiran buruk. Dan yang ketiga, sulit percaya pada orang lain. Keempat, mudah berselisih. Yang kelima, tidak konsisten. Keenam, sering menjadi merasa murung, sedih, dan tidak semangat. Dan tidak punya banyak teman. Apakah Nahara bisa menerima jawaban dari saya? Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nur Aisyah Nasution. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Indriana. Kepada Indri kami persilakan. Indri. Menurut kalian jawabannya nih. Ini kalau udah yang ini deh, kalau dikasih Pak. Berhenti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi, yang dimana pertanyaannya yaitu menurut kalian apa jadinya suatu negara jika tidak mempunyai pandangan hidup? Suatu negara bisa hancur jika tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup, karena negara tersebut tidak memiliki tujuan, visi misi, dan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama. Sehingga masyarakat tidak berpegang pada nilai kehidupan dan akhirnya dapat hancur. Apakah Anggi dapat menerima jawaban dari saya? Anggi mana Anggi? Jawabannya dapat saya terima dan sudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.